Selamat pagi mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung untuk segera kita mulai perkuliahan kita hari ini. Baik, kita mulai aja ya. Di minggu ke-10 ini kita akan mempelajari tentang noise reduction ya, atau reduce, atau mengurangi noise ya, mengurangi noise gambar ya. Baik, materinya saya mulai aja. Ini gambar ini memang diperoleh dengan kondisi blur ya. Jadi gambar yang tidak fokus ya. Nah, capturean dari CCTV itu kadangkala tidak jelas ya. Jadi fungsi utama digunakan CCTV pada suatu lingkungan adalah untuk meningkatkan keamanan ya. Kemudian CCTV dapat menampilkan dan menyimpan semua kejadian pada satu lingkungan. Namun seringkali pelaku kejahatan terekam pada kamera CCTV tetapi wajah pelaku tidak terlihat jelas ya, sehingga tidak teridentifikasi identitas pelaku kejahatan itu ya, sehingga tidak teridentifikasi ini yang mencuri siapa misalkan ya, atau kejahatan yang lain ini pelakunya siapa. Ini diketahui CCTV-nya gambar yang diperoleh tidak jelas ya, wajahnya tidak jelas. Nah, ini ilustrasinya yang saya gunakan adalah gambarnya tidak jelas atau tidak fokus ya. Tidak fokus, tidak ya istilahnya blur ya. Nah, ini yang kita bahas. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, citra dalam visualisasinya seringkali mengalami penurunan kualitas yang dapat disebabkan oleh rentang kontras benda yang terlalu sempit atau terlalu lebar. Kemudian distorsi geometri,
kemudian kekaburan atau blur, ya, blur akibat objek citra yang bergerak. Yang pertama ini kontras benda yang terlalu sempit. Jadi gambar itu bisa jadi tidak fokus, tidak jelas ya. Itu karena warnanya tidak kontras. Ya. Jadi istilahnya kalau perbedaan warna itu tidak jelas, perbedaannya tidak jelas. Nah ini istilahnya tidak kontras. Bisa dilakukan pengaturan kontras pada layar menu di CCTV atau di monitornya. Itu mungkin kontrasnya kurang misalkan, bisa diatur ya, kan ada pengaturan brightness kontras. Nah ini kalau brightness itu biasanya ya pokoknya kelihatan ya, tapi kalau kontras itu warna hitam dan warna putih ya, atau antar warna itu perbedaannya tidak signifikan ya. Itu bisa menimbulkan gambarnya tidak jelas. Kemudian yang kedua, distorsi geometris ya. Jadi ada kalanya karena memang kualitas ya, kualitas produknya itu tidak bagus ya. Kemudian kekaburan, yang ketiga ya, kekaburan atau blur akibat objek citra yang bergerak. Jadi benda yang disuting kemudian bergerak itu biasanya efek yang ditimbulkan adalah blur ya. Tapi ada kalanya fotografer itu memang mencari momen-momen gambar yang menimbulkan efek blur ya. Jadi misalkan memfoto pergerakan mobil atau motor ya. Nah itu akhirnya hasil yang ditimbulkan ya blur ya. Tapi memang sengaja diambil seperti itu ya. Nah jadi cuma dalam CCTV itu yang diharapkan tidak seperti fotografi ya, ada efek seni gambar gitu, tapi harapannya adalah gambarnya jelas. Nah, kemudian ada juga draw atau gangguan yang disebabkan interferensi peralatan citra, ya, baik itu berupa transducer, peralatan elektronik maupun peralatan optik. Nah, ini bisa jadi karena pengaturan optiknya, pengaturan kamera di situ kan biasanya ada fokus ya, pengaturan fokus ya. Ada yang fokusnya otomatis ya, ada yang memang dibuat yang manual ya. Nah, itu mungkin juga karena belum di setting misalkan ya. Jadi kalaupun semuanya ini sudah bagus ya, kontrasnya bagus, kemudian distorsi geometrisnya itu juga sudah sesuai, kemudian fokus ya, pengaturan kameranya sudah bagus. Nah, kemudian kira-kira apa? Nah, gitu ya. Kalau semua hardware-nya sudah diatur sedemikian rupa, masih juga hasilnya kurang bagus, kira-kira sisi yang lain apa ya? Nah, ini topik ini yang ingin saya jelaskan. Jadi bisa jadi di situ ada topik noise draw. Jadi mengurangi efek noise atau noise reduce ya. Baik, kita lanjutkan. Tidak jelasnya gambar hasil screen capture kamera CCTV salah satunya disebabkan oleh noise yang terdapat pada gambar CCTV ya. Bisa jadi kalau semua pengaturan kamera sudah, optik sudah ya, produk juga bagus, kok masih seperti itu, kualitasnya mungkin kurang memuaskan, bisa jadi adalah noise yang terdapat pada gambar CCTV. Nah, noise pada sebuah gambar CCTV terdiri 3 jenis, yaitu
Gaussing noise, ya, salt and pepper noise, kemudian noise speckle, ya, noise speckle noise. Ini. Jadi ada 3, Gaussing, salt and pepper, dan noise speckle. Nah, apa saja ini ya dari 3 jenis noise ini? Coba kita lanjut. Ini yang pertama, Gaussing noise pada CCTV. Gaussing noise merupakan jenis noise yang mengikuti distribusi normal standar rata-rata, logik 0 dan deviasi rata-rata, ya, dan deviasi 1. Kemudian pada titik-titik yang terkena noise, nilai fungsi citra ditambahkan dengan noise yang ada. Efek dari Gaussing noise pada citra adalah munculnya titik-titik berwarna lain yang jumlahnya sama dengan persentase noise. Ya, jadi kalau istilahnya Gauss, ya, Gauss itu kan gambar yang double, ya. Ada juga ghost atau hantu istilahnya. Jadi gambar itu double gitu. Jadi menimbulkan bayangan lain, menimbulkan bayangan di layar. Ada juga ghost, ya. Jadi noise itu macam-macam, ya. Nah, istilahnya kalau yang ditampilkan di layar ini adalah Gaussing, ya. Jadi tampilan di televisi itu bisa jadi ada efek, ada error atau ada sedikit trouble, ya. Jadi kalau TV tampung itu biasanya ada netralisir jadi di dalam bumi ini ada medan magnet, ya. Nah, bisa jadi elektron yang bergerak itu terpengaruh medan magnet sehingga layar yang ditembak elektron itu tidak tepat pada titik fosfor. Nah, itu juga Gauss. Kalau sekarang kan ada CCTV yang menggunakan atau yang ditampilkan di TV LCD. Nah, TV LCD mungkin beda lagi, ya, istilahnya, tapi tetap Gauss, ya. Jadi ditimbulkan oleh deviasi pada pixel, ya. Jadi kalau LCD itu pixel, ya. Jadi satu titik gambar itu terdiri dari red, green, blue. Bisa jadi penampilan di LCD, ya, mencakup red, green, blue ini yang tidak sesuai. Itu juga pengaturan pada mungkin driver istilahnya, ya. Jadi menampilkan gambar yang ada itu ditentukan oleh drivernya atau pengendali gambar yang kita gunakan pada layar monitor, ya. Jadi ini fokusnya dikarenakan ada monitornya yang menyebabkan gambarnya noise, ya. Jadi ini disebabkan oleh monitor yang menimbulkan gambar noise, ya. Bukan hasil CCTV-nya, tapi memang monitor gambarnya yang bermasalah. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini. Kalau ini beda lagi, ya. Salt and pepper noise. Salt and pepper noise biasa dinamakan sebagai noise impulse positif dan negatif. Noise ini disebabkan karena terjadi error bit dalam pengiriman data, piksel-piksel yang tidak berfungsi, dan kerusakan pada lokasi memori. Bentuk noise ini berupa bintik-bintik hitam atau putih di dalam citra. Nah, kalau ini biasanya pada sensor gambar, ya, yang ada pada CCTV. Jadi di dalam CCTV itu ada sensor gambar atau sensor yang menangkap gambar yang akhirnya menimbulkan gambar seperti ini. Ini bukan layarnya, ya, tapi pengolah gambar, sensor sampai pengolah gambar yang ada di dalam CCTV. Jadi gambar seperti ini ditampilkan di monitor berbeda pun juga gambarnya sama. Jadi permasalahannya memang di CCTV hardware, ya. Dan kenapa disebut salt and pepper? Ini seperti taburan garam, ya. Jadi
putih itu kan identik ya. Jadi disebut salt atau garam. Ini seolah-olah ini gambar penuh dengan garam ya istilahnya. Jadi ini juga bisa jadi terjadi pada CCTV ya, di bagian sensor gambarnya sampai pengolahan gambarnya ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Jadi saya ulang lagi, ini ya, kalau terjadi seperti ini, kita coba pada layar yang berbeda apakah gambarnya sama. Kalau pada layar atau monitor yang berbeda gambarnya sama, berarti bukan karena monitornya, tapi memang karena CCTV-nya di bagian sensor gambar dan pengolahan gambarnya lah. Baik, kita lanjut lagi. Ini ya, noise speckle ya. Speckle noise merupakan model noise yang memberikan warna hitam pada titik yang terkena noise ya. Speckle noise dapat disebabkan karena adanya warna hitam pada titik-titik yang secara probabilitas lebih kecil dari nilai probabilitas noise gambar ini lebih gelap. Nah, ini sudah efek draw ya. Jadi gambar yang diterima itu sudah lebih banyak noise-nya ya. Jadi gambarnya malah tidak muncul ini. Nah, ini kalau sama dengan yang metode yang kedua tadi ya. Jadi dicoba di monitor yang berbeda apakah sama. Kalau berbeda ya berarti monitornya. Tapi kalau sama saja di monitor manapun juga sama, berarti memang di CCTV-nya ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, sekarang sebenarnya di CCTV itu ada menu secara software ya. Ada menu untuk menghilangkan noise ya. Jadi di sini ada tampilan gambar pada monitor hasil dari kamera CCTV seharusnya jernih dan jelas. Adanya noise membuat tampilan hasil kamera berbintik-bintik yang menyebar di area gambar ya. Dan penyebab noise pada hasil gambar kamera CCTV adalah kurangnya cahaya yang jatuh pada sensor kamera. Nah, ya, dimulai dari sensor gambar di kamera itu bisa jadi karena sedikit cahaya yang masuk ke kamera. Jadi memang bisa jadi kita mesti nambah cahaya ya, tambah lampu ya. Lampunya ditambahi supaya cahaya yang masuk ke sensor gambar di kamera itu cukup ya, sehingga gambar menjadi bagus ya. Karena kalau kualitas gambar yang enggak bagus disebabkan oleh sinar cahaya yang masuk, itu menimbulkan gambar menjadi kasar dan objek terlihat buram ya. Bahkan mungkin malah enggak kelihatan ya. Nah, ini mungkin bisa dipahami karena kualitas gambar yang diproses di kamera CCTV itu dipengaruhi oleh pantulan cahaya ya dari objek. Jadi kamera itu hanya menangkap pantulan cahaya. Nah, jadi kalau pantulannya kurang ya kualitas gambarnya juga kurang bagus. Terus solusi gimana? Ditambah cahaya, ditambah lighting, ya, lightingnya ditambah terang. Untuk menghilangkan noise tersebut dapat menggunakan fitur digital noise reduction pada kamera. Ya. Jadi kalau cahayanya sudah cukup, nah maka di CCTV ada fitur, ada menu namanya DNS, ya, Digital Noise Reduction pada kamera CCTV. Nah, di situ ada menu untuk memperbaiki kualitas gambar. Kemudian Digital Noise Reduction bekerja dengan cara menganalisis dua frame atau gambar yang berurutan.
Secara rutin program DNR akan menghapus noise frame atau gambar terakhir yang tidak ada pada frame atau gambar sebelumnya. Jadi karena konsepnya menampilkan gambar itu kan mengambil gambar diam per detik ya. Bisa jadi 30 gambar per detik atau 35 gambar per detik. Nah, konsep kerjanya, prinsip kerjanya adalah gambar diam yang diambil 30 sampai 35 gambar per detik itu di compare ya. Mana yang gambar yang baik ya, mana yang baik, dan menghapus gambar yang kurang bagus untuk mempertahankan gambar yang lebih baik ya. Jadi di sini pengurangan ya atau reduce atau membersihkan noise itu dengan cara menganalisa 2 frame ya, karena frame-nya itu kan diambil 30 per detik, maka diambil 2 frame ya, dari gambar yang berurutan diambil karena pengambilan sampai 30 frame, lalu dibandingkan ya secara rutin, kemudian menghapus noise frame atau gambar terakhir yang tidak ada pada frame atau gambar sebelumnya. Jadi memilah atau memilih frame-frame yang berkualitas saja yang ditampilkan ya. Nah gitu, dengan cara membandingkan frame demi frame yang diambil untuk memilih yang bagus dan menghapus yang kurang bagus. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, pengaturan noise reduction melalui remote control ya. Pindahkan pointer ke noise reduction di menu utama, lalu klik home dan masukkan noise reduction sebagai berikut. Nah, ada menu atau fitur noise reduction ya, noise reduction 2 dimensi, lalu noise reduction 3 dimensi ya, dynamic hot pixel ini di setting off ya. Nah, tinggal dipilih mana fitur yang diinginkan, lalu di sini tinggal dipilih. Ini ada tombol atas bawah ini atau kiri kanan. Jadi memilih fitur mana yang mau diatur ya. Kemudian tombol kiri kanannya di remote ini untuk mengatur nilainya ya. Jadi dicari dulu noise reduction menunya, kemudian baru dipilih mana yang noise reduction yang dibutuhkan. Nah, ini untuk 2 dimensi ya. Lalu yang atas ya, yang kedua 3 dimensi. Tinggal disesuaikan mana yang lebih bagus. Nah, ini tentunya menu yang muncul di pengaturan CCTV ya. Biasanya di CCTV itu ada pengaturan menu untuk pemilihan noise reduction ini ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, untuk pilihan menghilangkan noise 2 dimensi dan 3 dimensi. Noise pada gambar video yang direkam terutama disebabkan oleh kondisi pencahayaan rendah yang tidak cukup untuk sensitivitas prosesor gambar pada CCTV. Noise gambar dapat disebabkan karena kecerahan gambar yang direkam sehingga identifikasi orang tidak jelas dan dapat mempengaruhi kinerja sistem pemantauan di area. Karena gambarnya kok bagus ya, tentunya pemantauan petugas yang memantau juga kurang bisa melihat dengan jelas ya. Nah, jadi ini disebabkan oleh kecerahan gambar yang direkam kurang bagus ya, disebabkan oleh pencahayaan atau lighting ya. Kemudian pengurangan noise 2 dimensi didasarkan pada analisis frame video individual ya. Kemudian sedangkan pengurangan noise 3 dimensi dynamic noise reduction juga menganalisis perbedaan antara frame video berikutnya untuk mengadaptasi pixel dan meningkatkan fidelitas gambar ya. Pixel itu yang tadi saya singgung
bila ditampilkan di layar itu ada istilahnya pixel, yang mana di sana ada satuan gambar ya, pixel terdiri dari warna dasar yaitu red, green, blue. Kemudian meningkatkan fidelitas gambar. Jadi kalau misalkan resolusi ya, atau meningkatkan frame per detiknya, itu juga meningkatkan fidelitas gambar ya. Fidelitas itu kualitas gambar ya. Jadi semakin banyak gambar yang diambil ya, frame per detiknya itu, maka kualitas gambarnya juga akan bagus. Kemudian teknologi 3 dimensi dynamic noise reduction memberikan pengurangan noise yang lebih baik ya. Jadi ini memperbaiki kualitas gambar secara software ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah ini ya, jadi teknologi 3D di 3D ya, dynamic noise reduction paling umum digunakan dalam kaitannya dengan area statis dari ruang terpantau. Di sini area statis, jadi area yang bergerak, misalkan jalan raya, nah, itu menggunakan teknologi 3D. Ya. Jadi kalau di jalan raya, maka bisa meningkatkan kualitas gambar dengan memilih teknologi 3D. Kalau teknologi 2 dimensi ya, ini, di 2 dimensi dynamic noise reduction memberikan hasil lebih baik untuk objek bergerak dan digunakan di area ada gerakan dipantau ya. Jadi pilihannya adalah 3D yang dipilih. Jadi algoritma pengurangan noise dan menghasilkan gambar yang tajam bahkan dalam kondisi pencahayaan yang rendah sekalipun. Jadi misalkan ini ya, 3D dynamic noise reduction akan kualitasnya jauh lebih bagus ya, bila dibandingkan tidak mengaktifkan 3D dynamic noise reduction. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi kalau mengaktifkan ya, dynamic noise reduction itu kualitas gambarnya menjadi lebih bagus ya. Jadi gambarnya menjadi lebih jelas gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita diskusikan hari ini tentang noise reduction ya, atau pengurangan noise atau pengurangan derau. Dengan demikian, kalau misalkan Anda mengimplementasikan CCTV, kalaupun hardware-nya sudah diatur, brightness contrast sudah diatur, lalu pengaturan fokus kamera juga sudah diatur ya, sudah kita perbaiki kualitas gambar dengan menu atau fitur dynamic noise reduction yang ada di menu CCTV ya. Baik, saya kira itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan bila ada pertanyaan bisa Anda sampaikan lewat grup ya. Bisa kita diskusikan bersama nanti ya. Baik, saya kira itu. Selamat pagi, jaga kesehatan. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.